budaya lestari. Mau cobain Singosari Kediri Kutingono. Ayo rek guyub makarya Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% Bumi Wong Jawa Timur 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Yo di Jawa Timur ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. CTV mantu mantulkan itu filosofi dari tanah Jawi. Semua beraksi atur MC dan dedikasi. Semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tepung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mau cobain Singosari Kediri Kutingono. Ayo rek guyub makarya Jawa Timur tambah joyo. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTP 100% Jawa Timur. Rumah-rumah tua ini istimewa. Para perempuan ini juga demikian. Di rumah-rumah ini, tangan-tangan mereka membatik manah, menggambar dengan hati. Sebuah ikon budaya lalu lahir. Anak juga udah. Iya, anak yang masuk sini. Batik adalah salah satu wastra Nusantara. Bentuk seni indah yang telah resmi diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia. Sejak akhir abad ke-18, batik menjadi identitas bangsa yang tidak pupus dimakan waktu. Dari sehelai kain batik, dari motif-motif beragam, tulis ataupun cap, kita bisa belajar bahwa akulturasi dari budaya luar tidak mungkin dihindari. Baik itu pada batik pesisiran yang tumbuh di Pekalongan, Cirebon, hingga Lasem, atau batik pedalaman yang berkembang di sekitar keraton, di Surakarta, dan Yogyakarta. Borobudur di Magelang yang termasuk satu dari 5 destinasi pariwisata super prioritas, terletak tak jauh dari Yogyakarta. Namun, perjalanan batik di Borobudur tak semulus batik keraton. Ada jalan berkerikil, tetapi penuh harapan untuk menjadikan batik Borobudur sebagai salah satu elemen penting untuk pengembangan wisata. Salah satu peninggalan yang bisa kita jumpai itu di salah satu peta Belanda itu memuat satu titik di Dusun Bumi Segoro, itu pengolahan kain dengan pewarna alam. Mereka sebutnya indigo begitu, jelas sekali di peta itu. Hanya kemudian
keluarga para pembatik ini entah pindah, entah gulung tikar, kemudian habis. Jadi sampai sekarang kita itu praktis tidak punya pembatik klasik. Baru memang sektor pariwisata ini kemudian meningkat, kita coba gali-gali lagi, yang kemudian melahirkan generasi-generasi baru ini. Yang paling baru itu kan Balai Konservasi Borobudur yang mengelola candi, itu mencoba mengaktualisasikan relief-relief itu dalam bentuk seni. Salah satunya desain batik, tari, musik, dan sebagainya. Jadi teman-teman ini dulu pernah kita temukan dengan para arkeolog di sana, bagaimana sih gambar-gambar yang ada, kemudian kita bicara etis, norma, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, dan sebagainya. Karena ini juga bagian dari bentuk kreativitas. Maka banyak dijumpai, ya kemudian ini kita sebut motif Borobuduran. Motif baru yang dikembangkan, terinspirasi oleh Candi Borobudur. Ini motifnya mandala catur polong. Mandala itu ornamen Candi Borobudur yang dilihat dari atas. Mandala catur polong itu empat buah polong. Polong itu bunga dari cengkeh yang udah tua itu. Nah, 4 itu artinya 4 sudut. Jadi kita di sini bahwa sumber kehidupan rata-rata dari Borobudur itu kita bersumber ekonomi itu dari Borobudur. Dengan adanya Borobudur, kita bisa ekonomi kita meningkat. Gitu, maksudnya seperti itu. Nah, dengan harapan Borobudur semakin ramai, itu jadi menambah sumber ekonomi kehidupan jadi terangkat lebih baik. Candi Borobudur sejak lama memang menjadi magnet utama pariwisata. Ia bahkan telah diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Ia berkembang sebagai destinasi budaya berkelanjutan. Ia juga jadi simbol harapan masyarakat sekitar. Tak hanya dari batik, masyarakat Borobudur bahkan berupaya menggali sektor lain yang memiliki potensi ekonomi, seperti jamu. Untuk daun-daun ini daun pepaya nanti untuk uyuk-uyuk. Kalau ini kunyit asam kan, untuk perempuan lebih membutuhkan. Jadi kunyitnya sendiri dia antibiotik, jadi diminum lagi perempuan bisa juga. Asam, beras kencur, jahe, uyuk-uyuk. Kalau yang saya bikin cuma untuk 1 hari aja. Di masa lalu, masyarakat terbiasa menggantungkan mata pencarian dengan bertani. Sekarang, pilihan bidangnya lebih banyak. Kerajinan tangan, seni tari, sampai kuliner. Meski jalan untuk menggali kreasi masih panjang, potensi Borobudur dan batiknya yang berteknik tulis akan bisa bangkit jika diupayakan bersama-sama. Destinasi pariwisata super prioritas pun tak bisa berkembang sendirian jika tak didukung wilayah sekitarnya. Lasem, Tiongkok kecil, kota tempat pertama kali pendatang Tiongkok tiba di Jawa. Kota akulturasi di pesisir utara, di mana tradisi batik tulis berusia lebih tua. Salah satu kota pendukung destinasi super prioritas yang juga dijuluki kota batik. Jadi Lasem adalah perpaduan yang harmonis antara 3 budaya. Ada budaya Jawa,
budaya Tionghoa, dan juga budaya santri. Selama ratusan tahun hidup rukun di Lasem. Karena terletak juga di tepi pantai, jadi punya 2 pelabuhan besar di Lasem. Kemudian masuk orang-orang Muslim, dan kemudian juga masuk orang-orang Tionghoa di Lasem, yang kemudian itu mulai membentuk satu kultur yang sangat menarik sekali, karena bercampur dengan kultur Jawa. Kemudian di tahun 1800-an tengah itu mulai terjadi bisnis batik yang kemudian menjadi sangat masif sehingga sampai mengekspor ke beberapa kota di luar Jawa. Di masa jayanya pada 1930-an ada hingga 120 pengusaha batik Lasem dengan pembatik sampai 4.000 orang. Sekarang, jumlahnya berkurang drastis hingga setengahnya. Rumah batik Nyah Kiok dan Sekar Kencana adalah salah 2 yang masih bertahan. Ini adalah batik Nyah Kiok, motifnya namanya Gunung Ringgit Pring. Jadi ini yang Gunung Ringgit seperti ini. Nah, kemudian Gunung Ringgit Pring ya, pohon bambu. Nah, ini pohon bambunya. Di pohon bambu ini ada 2 burung, ada burung-burung, dan di atasnya ada kupu-kupu. Nah, yang paling menarik dari batik ini adalah selama puluhan tahun rumah batik Nyah Kiok ini hanya mengerjakan satu motif ini. Ada 7 ibu-ibu sebagai pelestari, dan yang paling sepuh ada Ibu Suti dan Ibu Las, 50 tahun lebih bekerja di rumah ini hanya mengerjakan satu motif Gunung Ringgit. Kekhasan batik Lasem terletak pada warnanya yang biasanya memiliki warna solid, seperti abang getih pite atau merah darah ayam. Untuk motif, sebagian pembatik bersetia hanya pada satu motif selama puluhan tahun, seperti para pembatik Nyah Kiok. Banyak juga yang memilih membuat motif khas Lasem yang lain, seperti latohan, watu pecah, sekar jagat, atau batik 3 negeri. Ahlan wa sahlan bikudumikum fi batik Lasem Sigit Wicaksono Sekar Kencana. Dulu batik Sekar Kencana itu di Lasem itu mulai berdiri tahun 1967, kisaran 1967 atau 68, itu yang batik tulisnya. Itu batik tulis. Itu yang memulai itu kakek saya, kakek Kong Sigit itu. Dan sebelumnya pun udah mulai sebenarnya kakek buyut saya itu, tapi dengan batik cap malah. Khas pesisiran itu mempunyai banyak nilai-nilai akulturasi budaya yang dituangkan dalam selembar kain batik. Itu tercermin di dalam batik 3 negeri Lasem tersebut, yang memakai tiga khas warna. Merah darah ayam itu adalah warna mitologi atau warna yang sangat identik sekali dengan ras Tionghoa seperti itu. Lalu ada warna biru indigo atau biru, itu sangat warna yang disukai oleh kaum kolonial dulu, para penjajah Belanda. Ada yang terakhir yaitu warna-warna soga atau warna kuning keemasan, itu adalah warna yang sangat identik sekali dengan masyarakat kita, seperti itu, masyarakat Jawa khususnya. Beberapa karya kami seperti ini, batik dengan sinografi dan batik dengan lafaz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu yang ini itu dibuat dengan penuh kehati-hatian untuk ketika melorot itu. Jadi biasanya kalau menyeser itu atau diinjek pakai kaki itu, tapi kalau ini kita harus ucek dengan tangan dengan sangat hati-hati. Lalu yang ini adalah salah satu karya besar kakek sendiri, yang mana mencampurkan antara menunjukkan kembali bahwasanya batik itu juga bagian dari akulturasi budaya sejak zaman dahulu. Kalau zaman dahulu kan warna merahnya seperti yang saya tadi jelaskan,
Lalu ada yang namanya ini sinografi tulisan peribahasa Konfusius yang kakek buat itu diletakkan di kain sini, yang berisi tentang artinya itu seisi rumah bahagia dan sejahtera, sumber rezeki melimpah ruah, seperti itu. Dulu Lasem yang memperkenalkan batik pada zaman dahulu kala itu, yang di Lasem khususnya itu malah suku Tionghoa sendiri gitu. Yang kita kenal namanya itu Nalini atau Putri Binangun itu. Nah, itu mulai mengajarkan membatik kepada masyarakat Lasem sambil dagang, sambil mempererat hubungan gitu. Maka kalau di Lasem itu tidak canggung lagi sebenarnya antar etnis itu tidak ada canggung sendiri. Seperti sama. Kembali ke batik 3 negeri. Batik ini terdiri dari 3 warna. Dan di masa lalu, ketiganya dibuat di 3 kota berbeda. Merah di Lasem, biru di Pekalongan atau Kudus, dan terakhir Sogan di Yogyakarta atau Surakarta. Surakarta adalah daerah dengan tradisi batik pedalaman yang disebut batik keraton. Berkembang di wilayah sekitar keraton, merupakan batik tertua di Jawa. Memiliki nuansa warna yang bersahaja, seperti hitam, coklat, dan sogan. Di dalam bunker-bunker, rumah tua, atau melalui lorong-lorong dan labirin, batik di Surakarta terpusat di 2 sentra utama, Laweyan dan Kauman. Laweyan historinya sangat panjang. Jadi sebelum tahun 1500 daerah Laweyan itu sudah ada. Dan mengapa disebut Laweyan? Laweyan itu dari lawe itu benang. Di sekitar Laweyan dulu adalah hutan kapas yang sangat luas dan kapasnya sangat bagus. Bisa dikatakan menghasilkan benang nomor 1. Sehingga akhirnya kawasan ini penghasil raw material benang, kemudian juga ada dilewati sungai, di mana anak sungai Bengawan Solo. Di sungai itu menghubungkan ke Bengawan Solo, di sana di Pelabuhan Beton. Baru setelah dari itu ke Bengawan Solo, ke pantai utara, baru dari pantai utara nyebar kemana-mana. Sehingga disinilah akhirnya menjadi suatu pusat industri benang, dan kemudian dari tenun menjadi batik. Jadi buku dulu itu selalu ada slogan. Di tahun 40, dengan gunting dan jarum keliling dunia. Ya, ini menunjukkan bahwa kita itu optimis, istilahnya untuk mandiri. Termasuk ini suatu bukti bahwa Laweyan pusatnya ekonomi, karena ini kami mempunyai foto asli tahun 49 yang menunjukkan rumah-rumah hancur dibom oleh Belanda. Dan di sini dicatat ada korban luka berapa korban. Jadi ini tahun 49, jadi kelas kedua Belanda. Batik tempo dulu tahun 56-55 ini juga dulu sangat rapi dituliskan, batik seperti ini rumusnya ini dan sebagainya, ini masih seperti ini rumusnya, campuran warnanya seperti apa. Kisah-kisah yang lebih lengkap tentang batik-batik Nusantara ada di Museum Batik Danar Hadi di Surakarta. Koleksi batik-batik kuno yang mencapai hingga 10.000 helai kain tersimpan di sini. Mulai dari batik Belanda yang pertama kali dicetuskan oleh Carolina Josephina Frankomong berkebangsaan Indo-Belanda, hingga batik Jawa Hokokai dan batik Saudagaran. Mulai dari motif dongeng-dongeng Eropa sampai tokoh cerita rakyat Belanda. Maksud saya untuk membuat ini supaya generasi muda itu bisa juga menikmati hasil karya dari pendahulunya. Nah, untuk itu, kalau kita membuat museum, mereka tidak akan bisa melihat.
Karena di sini kan melihat barang seutuhnya. Jadi memang barang-barang itu barang yang sudah tua dan bikinan dari sebelum orang-orang tua sebelum kita. Sebagian besar batik Belanda yang ada di museum ini dibuat oleh para noni Belanda. Mereka menggunakan teknik pewarnaan indigo yang khas Eropa. Sebelumnya, batik-batik Belanda ini tercecer, hingga keluarga Danar Hadi membeli untuk kemudian melestarikannya di museum. Dari Laweyan dan Museum Batik Danar Hadi, kita ke Kauman, kampung wisata batik. Kampung Kauman ini keberadaannya seiring dengan keberadaan keraton di Surakarta beserta para abdi dalam ulama yang lainnya bertempat tinggal di daerah sekitar Masjid Agung itu yang kemudian disebut Kampung Kauman. Kauman itu kata dasarnya adalah kaum. Kaum itu seorang yang mengerti agama Islam, nah itulah kaum. Itu biasanya seperti itu. Dari banyaknya kaum itu sebutlah kauman. Dulu keraton itu sering menggunakan tanda kutip jasa dari atau karya dari warga Kauman. Salah satunya juga batik. Batik yang ada di Kauman ini dulunya memang sangat digemari atau banyak sering dipesan oleh pihak kerajaan. Inilah salah satu sudut jalan di kampung wisata Batik Kauman, yang mana dulunya rumah-rumah seperti ini adalah rumah pengusaha batik, di mana industri batiknya atau pembuatannya di dalam, kemudian di sisi rumah sebelah sini adalah tempat penjualannya atau semacam gerainya, di mana pembeli dan penjual bertemu di ruangan yang seperti ini. Ini seperti yang di situ juga, itu dulu tempat penjualan atau tempat bertemunya para pembeli batik dan penjual batiknya atau yang pengrajin batiknya. Di Kauman ini pada tahun 2006 pengusaha batik itu tinggal sekitar kurang dari 10. Kalau kita hitung hanya sekitar 8 pengusaha batik yang tersisa. Padahal sebelumnya kalau kita lihat di beberapa peninggalan baik rumah, baik karya itu hampir lebih dari 80%, 90% warga Kauman itu punya usaha batik meskipun tidak lengkap dari A sampai Z karena batik ini kan prosesnya banyak. Nah, kemudian teman-teman yang masih tersisa ini khususnya generasi kami ketika itu ya masih muda lah, kita masih belum berumur 40-an itu, kita coba menggali dan membangkitkan lagi untuk usaha batik yang ada di Kauman ini. Ketika itu kita alhamdulillah juga punya wali kota yang baru, Pak Jokowi. Kemudian Pak Wali Kota mencanangkan Kauman sebagai kampung batik seperti itu. Secara forum rembuknya kita punya namanya organisasi Paguyuban Kampung Wisata Batik Kauman. Kita mengacu ke wisata karena memang kita realitas bahwa di Kauman potensinya bukan hanya batik. Ada potensi yang lain, ada kuliner, macam-macam. Artinya pada sekitar 2-3 tahun berikutnya anggota kami sudah mencapai 50-an dan usaha batiknya pun bertambah. Kalau dulu hanya 8 itu langsung mungkin keluarganya, satu keluarga itu ada yang 2 orang ikut belajar batik, kemudian langsung membuat usaha sendiri-sendiri seperti itu. Akhirnya ya sekarang kita lihat ada lebih dari 50 usaha batik yang ada di Kauman. Batik, baik itu tulis, cat, atau bahkan print, menjadi penggambaran sempurna bagaimana berbagai budaya bisa saling memengaruhi. Dari sekian banyak ragam batik di Jawa Tengah, 3 batik dari Borobudur, Lasem, dan Solo ini menjadi contoh indahnya akulturasi tersebut. Batik adalah tentang mendokumentasikan tradisi di masa lalu
menjadi harapan di masa sekarang, serta warisan yang harus dijaga untuk masa depan. Ia membutuhkan banyak generasi untuk bertahan dan terus berkembang. Pertanyaannya, sekarang sebesar apa cinta kita pada batik? Sehingga begitu berkeras melestarikannya. Dino iki pojok kampung nyopo reka maneh karo berita-berita basa Surabayaan sing kasil dikelompokno kru JTV teko pirang-pirang daerah nduk Jawa Timur. Geni semu blok gede ambek meratak cepet iki ngentekno bangunan gudang kaya nyimpen palet karo para dayo kudu desek-desekan kanggo oleh kurma gratis. Pihak sekolah ngomong banjir gelek kedadean nang mangsa rendeng. Tibake pemandangan alam Bromo ancen uapi. Upaya ngevakuasi loro ulo piton gede sing mangkon nduk sak iterane Semeru kudu ditebas padha. Pengen dapat update info sembako? Iya. Mau karaokean bareng? Iya. Pengen dirambang? Iya. Mau dapat rekomendasi wisata? Iya. Tonton terus Merdeka Batik, Kota Batik. Iya. Pasian ini terus melaju hingga akhirnya rider Ducati Pramac ini finish di posisi pertama. Pembalap McLaren Lando Norris mendominasi balapan sejak mulai start hingga finish. Jojo terus menjauh hingga akhirnya menggilas lawannya tersebut di angka 21-12. AC Milan memenangkan laga derby della Madonia di catatan kelima dengan skor 2-1. Torehan tersebut membawa Persebaya naik ke posisi puncak klasemen sementara Liga 1. Saksikan Belajar Baik, Senin sampai Sabtu pukul 11 siang hanya di JTV. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Wow. Aha. Wow. Mantap suaranya. Dahut goyangannya. Stasiun dangdut digoyang sampai dahut. Saksikan Belajar Baik, Senin sampai Sabtu pukul 11 siang hanya di JTV.
Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Iki pojok kampung nyopo reko maneh karo berita-berita basa Surabayaan sing kasil dikelompokno kru JTV teko pirang-pirang daerah nduk Jawa Timur. Geni semu blok gede ambek meratak cepet iki ngentekno bangunan gudang kaya nyimpen palet karo para dayo kudu desek-desekan kanggo oleh kurma gratis. Pihak sekolah ngomong banjir gelek kedadean nang mangsa rendeng. Tibake pemandangan alam Bromo ancen uapi. Upaya ngevakuasi loro ula piton gede sing mangkon nduk sak iterane Semeru kudu tetep waspada. Selamat. Jelas. Paketan entek. Pakei. Yo. Ya apa sih Ron? Aduh. Paketanmu gak tau tek sih. Loh, awakmu pasti gak tau melok kuis tul China. Nanti di nopo? Nah, JTV Jumat Sabtu Minggu jam 6 ambek jam 8. Iling-ilingen ya. Pokok setiap Jumat Sabtu Minggu jam 6 ambek jam 8 nduk kuis tul China JTV 100% Jawa Timur. Entek manek paketannya. Pembukaan kita hari ini. Mancing boys, keren bos. Ini namanya ikan bundet. Ikan bundet lagi cowoknya persis bundet. Oh dia ini loh, Don. Peng. Anake. Ini baru ikan. Halo, selamat malam. Ini berangkat mancing. Saya udah lama vakum sekitar 2 bulan ini. Dan ini mulai mancing lagi sama Pak Ugo. Dan ini sama Mas Bondet, sama Om Angga. Mas Bondet ini yang nggak pernah muncul di video-video saya. Padahal saya itu belajar mancing pertama kali ya sama ini. Ini barangnya. Ini barangnya ini. Mancing boys apa? Yuk, asli mancing. Waduh, keren banget. Ji, dadah. Pak Tony, gak melu Pak Tony. Ini gareng si mancing belum sak nih. Patang bulan gak mancing. Oke, berangkat. Ini kita mampir ke tempatnya Mbah Puang atau Mas Nisan nih. Masih nunggu. Masih ada nasabah prioritas. Masih ada pelanggan. Matre. Ini masih kok ya. Halo pemirsa semuanya. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga saja selalu diberikan kesehatan serta dilancarkan semua aktivitas. Pada trip kali ini saya, Angga, Bondet, memilih malam hari untuk trip menuju Dermaga Sendang Biru, Malang Selatan. Seperti pada episode sebelumnya, untuk menuju Pantai Sendang Biru kami melewati jalur lintas selatan. Dari sini udah deket lah, ya sekitar 10 menit. Terus kita nanti nyampe di Dermaga. Kita nanti mancingnya itu di Dermaga. Tapi sebelum itu kita cari makan malam dulu. Cari makan.
Dibutuhkan waktu 1 jam perjalanan, kami tiba di Dermaga Sendang Biru. Ini kita sudah masuk di Dermaga Sendang Biru. Ya, sampai di Sendang Biru. Oke, kita cari makan dulu. Habis itu baru ke dermaga. Oke, repot. Untuk menjaga stamina agar tetap fit, tujuan pertama yang harus kami singgahi adalah warung makan, Mas Bro. Haha. Ini base campnya anak-anak mancing ini. Jadi biasanya itu anak-anak mancing yang di dermaga itu makannya di sini. Melihat menu yang seperti ini, otomatis nafsu makan bertambah. Aduh. Porsi nasi, sayur, dan lauk cukup full. Dijamin warak, Mas Bro. Jika pemirsa berkunjung mancing atau wisata ke Pantai Sendang Biru pada malam hari, tak ada salahnya pemirsa semuanya mencicipi kuliner khas masakan warung di Sendang Biru ini. Warung makan satu ini cukup recommended. Apalagi pergi memancing malam hari. Perut tidak boleh kosong dan makan pun harus nambah, Mas Bro. Nambah, Om? Monggo. Setelah kenyang, kami pun langsung melanjutkan perjalanan menuju pinggir dermaga Sendang Biru. Kita ketemu sama Mas Paijos dan teman-temannya. Tas teko. Ini kita datangnya itu kemalaman. Jadi tempatnya itu udah penuh. Jadi ini tuh sebenarnya dermaga buat bongkar pemuatan ikan dari kapal-kapal nelayan yang datang itu baru dibuat PPI. Nah tapi kalau malam gini biasanya itu memang banyak orang mancing. Kayak sekarang ini udah penuh banget ini. Sebelah sini, dulu. Wih, yang mancing ternyata cukup banyak, Mas Bro. Jadi biasanya itu kalau orang mancing di sini malam hari itu biasanya pakai teknik cast jig. Jadi pakai micro jig itu yang beratnya sekitar 5-20 gram yang GID yang bisa nyala malam hari itu. Baru dilempar terus diretrieve pelan-pelan. Nah biasanya untuk targetnya itu ikan baby GD atau mata blok kecil-kecil segini-gini itu sama ikan kembung. Biasanya yang ramai ikan kembung. Jadi di sini tuh musiman. Jadi ini sebenarnya memang musimnya hari ini. Makanya banyak banget orang mancing. Bawa, Pak. Nah ini contohnya ikan kembung atau di sini nyebutnya benggol. Atau ini pakai micro jig ini. VIP. Pak Sinten. Alan. Oh, Mas Alan. Saya Budi, Pak. Saya ke Bantur. Batur. Pemancing dari Bantur. Dekat sini. Ayo. Iki loh. Adakah obat yang aman untuk nyeri sendi dan linu-linu? Kami perkenalkan Healthy, obat herbal untuk nyeri sendi dan linu-linu. Kandungan bahan alami dalam Healthy dipercaya mempunyai khasiat membantu menormalkan kadar asam urat dalam tubuh serta membantu mengatasi nyeri sendi dan radang pada leher, punggung, tangan, jari-jari, lutut, serta kaki yang sulit berjalan dan berdiri karena nyeri ataupun linu-linu. Nyeri sendi dan linu-linu, Healthy solusinya. Sebastian ini terus melaju hingga akhirnya rider Ducati Pramac ini finish di posisi pertama. Pembalap McLaren Lando Norris mendominasi balapan sejak mulai start hingga finish. Jojo terus menjauh hingga akhirnya menggilas lawannya tersebut di angka 21-12. AC Milan memenangkan laga Derby della Madonia di catatan kelima dengan skor 2-1. Torehan tersebut membawa Persebaya naik ke posisi puncak klasemen sementara Liga 1. Tino iki pojok kampung nyopo reko maneh karo berita-berita basa Surabayaan sing kasil dikelompokno kru JTV teko pirang-pirang daerah nduk Jawa Timur.
Geni semu blak gede ambek merata cepot iki ngentekno bangunan gudang kaya nyimpen palet karo para dayo kudu desek-desekan kanggo oleh kurma gratis. Pihak sekolah ngomong banjir gelek kedadean nang mangsa rendeng. Tibake pemandangan alam Bromo ancen uapi. Upaya ngevakuasi loro ula piton gede sing mangkon nduk sak literane Semeru kudu tetep waspada. Mantap suaranya. Yahut goyangannya. Stasiun dangdut digoyang tanpa Yahut. Fishing boat caught fire yesterday during the blaze was finally quenched after 3 hours of firefighting efforts. Indonesian singer Niki announced her third studio album, Boss, capturing the feeling of a new rush. Now, many of us know that sustainable agriculture significantly reduce their carbon footprint while maintaining or even. Israeli Defense Minister warned of an imminent large-scale operation in Rafah and other places across the enclave. Ternyata kita jadi ke Panar. Panar itu apa? Panar itu parkiran perahu yang ada di tengah jadi nggak di pinggir gini Tadi baru dapat yang bisa nganter dan jemput besok pagi jam 3:30. Jadi alhamdulillah akhirnya jadi mancing. Setelah semua perlengkapan tidak ada yang tertinggal, saya dan teman-teman lanjut jalan kaki menuju tempat sandar perahu kecil. Lunyu guys. Teran lunyu teran. Kemudian perahu kecil kami perlahan meninggalkan dermaga untuk menuju spot Panar. Bagi pemirsa di rumah yang penasaran ingin mencoba sensasi memancing di spot Panar Sedang Biru, tak ada salahnya jika diagendakan. Bos Mas Bro. Tak membutuhkan waktu lama, cukup dengan perjalanan 10 menit. Kami semua tiba di tujuan spot, yaitu sebuah skoci yang sedang parkir. Ini kita ada di Panar. Panar itu perahu yang diparkir di tengah selat antara Pulau Sentul sama Sedang Biru. Setelah tiba di spot Panar, salah satu dari tim kami segera memasang lampu penerangan. Jadi kita kalau mancing ikan kembung itu, kita pakai teknik ngeblor. Jadi kita pakai lampu warna hijau ya, Om ya? Warna hijau. Kuning ada ini. Nanti lampunya ditaruh dalam air, dicelup. Baru saja kami menyiapkan lampu untuk ngeblor di ujung perahu bagian depan, salah satu dari tim nampaknya berhasil mendahului kami semua. Strike! Seekor ikan layur mengawali keberuntungan kami. Alhamdulillah. Pembukaan kita hari ini. Pakai apa tadi sebenarnya? Ini kita pakai jig mas, 15 gram. Oke. Mancing boys, keren bos. Melihat salah satu dari tim kami berhasil strike, otomatis rasa penasaran tak terelakkan. Saya dan teman yang lain segera memasang piranti andalan masing-masing.
Dan benar, baru saja menurunkan umpan, saya dikagetkan dengan derit suara real. Umpan milik Angga berhasil mendapatkan sambaran. Kembali seekor layur, Mas Bro. Oh, 19 gram. Oke. Gak enak. Gede. Kayaknya nanti gerik. Mancing boys, keren bos. Tak mau ketinggalan, giliran umpan saya mendapatkan sambaran. Strike! Jadi ikan ini teknik mancingnya itu bukan cuma pakai microjig, pakai soft lure JID juga bisa, pakai ikan teri kecil yang itu, yang sliwar di bawah itu juga bisa. Pakai sabiki juga bisa. Pakai caranya pokoknya Mas yo. Banyak lah caranya itu. Berbagai cara. Mancing boys, keren bos. Kemudian disusul salah satu dari tim kami juga mendapatkan sambaran. Strike! Aduh, ini Om Nuk mau strike. Oh, layur, ternyata layur. Seekor ikan layur, size konsumsi Mas Bro. Mantan mengajarkan tentang arti kesetiaan, sedangkan mancing mengajarkan tentang kesabaran. Asik. Mancing boys, keren bos. Bodat! Bacuk. Ini Mas Yus one strike. Bondat jong. Oke. Cepat. Ini namanya ikan bondet. Ikan bondet lagi congore persis bondet. Gorongane kan jadi sapa? Apa? Jongkrono. Mancing boys, keren bos. Oke. Oke bos. Iya. Mas Anang. Mas Anang iki lho. Dat, kowe iso mancing apa ora? Kene jauh urut kancane kene lho, gak iso iki. Keren bos. Oke. Takono kancane sing wis entuk. Mas Yoga. Olehmu piye Mas Yoga? Sepertinya ini adalah awal keberuntungan trip mancing kami. Semoga saja akan ada kejutan strike berikutnya. Akhirnya kita mencoba untuk menggali apa yang telah ditampilkan KPU dalam deteksinya dia. Tingkat kepercayaan publik masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu ini sudah tinggi. Tapi kita hanya mendapat itu terus terang, tidak transparan laporan itu. Mana yang kalah, mana yang menang, masih ada upaya kasasi. Mudah-mudahan besok bisa memberikan hasil yang melegakan. Benar, berdampak baik pada semuanya lah ini nantinya. Saksikan Belajar Baik, Senin sampai Sabtu pukul 11 siang hanya di JTV. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Selamat. Jelas. Paketan ente. Pakai i. Yo. Ya oh, pesiron. Aduh. Paketanmu
kamu gak tau tek sih. Loh, awakmu pasti gak tau melok kuis tul China. Nanti di nopo? Nak CTV Jumat Sabtu Minggu jam 6 ambek jam 8. Iling-ilingen ya. Pokok setiap Jumat Sabtu Minggu jam 6 ambek jam 8 nduk kuis tul China CTV 100% Jawa Timur. Entek manek paketannya. Berbagai macam cara dan teknik memancing tak ada salahnya jika kami mencobanya. Untuk mancing dasaran, kami menggunakan ikan lemuru yang sudah difilet kecil untuk dijadikan umpan. Semoga berhasil, Mas Bro. Double strike, guys. Senggol bacok. Bondet apa ya oleh? Enggak iso bondet, enggak entos. Oh, bondet rentas. Dan tak perlu carane. Ini ikan sisik ini, Bro. Ikan sarden ini dipakai umpan ya, jos juga ini. Keren bos. Lagi-lagi, salah satu dari tim kami berhasil mendapatkan sambaran. Strike! Oh, manglah. Ini main 5 ini. Manglah. Seekor baby mangla, Mas Bro. Haha. Lumayan. Oke, ikan apa gerangan? Benggol. Benggol mania, mantap, keren bos. Nampaknya di pertengahan malam ini semakin ramai sambaran. Strike! Main 10. Kembali seekor baby mangla, Mas Bro. Umpan strike. Kali ini umpan saya kembali mendapatkan sambaran. Strike! Sakawas, berat guys. Ngawang. Ikan kembung lagi. Keren bos. Mas Bondet sama kameramennya Mas Bondet ya. Oke, siap bos. Trek maneng. Ada ikan. Berat guys. Udah peng-peng. Min sawe. Mancing boys, keren bos. Oke. Double strike. Keren bos. Rasa gareng rasa. Gareng rasa. Tapi kayak triple tuh. Ora. Udah mau kena kupingnya. Kupingnya wae. Panglah di gua. Itu nah. Iki jenenge tuni yo. Peng-peng. Oke yo. Don. Peng-peng. Anake.
resmi mendaftarkan diri ke kantor KPU Jatim. Usai melakukan pendaftaran, Khofifah Emil mengatakan sudah menyiapkan visi dan misi untuk 5 tahun ke depan. Sepertinya semangat mau mendaftarkan calon. Sangat sekali. Jadi dia asli orang Jawa Timur, karakter Jawa Timur, terbuka, tidak takut kritik. Yang ada di belakang saya ini adalah Tari Remo yang nantinya akan mengantar pasangan Tri Risma hari ini dan tujuan ke kantor KPU Jawa Timur. Akhirnya kita mencoba untuk menggali apa yang telah ditampilkan KPU dalam bentuk resminya dia. Tingkat kepercayaan publik masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu ini sudah tinggi. Tapi kita hanya mendapat itu terus terang, tidak transparan laporan itu. Mana yang kalah, mana yang menang, masih ada upaya kasasi. Mudah-mudahan besok bisa memberikan hasil yang melegakan. Benar, berdampak baik pada semuanya lah ini nantinya. Jadi dari tadi itu pakai microjig atau softblur agak sulit. Nah, kalau kita ngeblur gini, pakai lampu ini kan banyak ikan teri atau ikan sisik ngumpul di bawahnya. Itu bisa juga dipakai umpan, di fillet kecil-kecil, terus dipakai umpan. Kayak kecil. Nah, cara cari umpannya gini, pakai treble. Terus tinggal ditarik-tarik aja ini. Oke. Ini kan sisik. Ini nanti di fillet terus pakai umpan. Ya. Dapat lagi. Oke. Umpan ketiga. Ikan keempat. Cetrek. Nanti strike ya. Ikan. Oke. Dapat ikan. Ladalah Rando. Tidak sulit. Ini barusan tentang perahu nelayan sini juga parkirnya itu jadi berdempet-dempetan. Kayaknya dari rumpon ini. Oh ikan. Mas ini kok rumpon lagi? Terus bongkar tapi ya? Baru sampai nih Kak. Oh dapat banyak Om. Aduh tipis. Ayo lihat dulu. Nanti gatal lagi guys. Ngomong apa? Mas kapan guys? Gatal lagi guys. Lihat proses sumbernya baru. Iya. Asal dari mana Pak? Sulawesi kalau saya. Sulawesi. Sudah tetap di sini ya. Jadi di Sindang Biru ini banyak nelayan dari luar daerah juga. Nelayan dari Sulawesi, Banyuwangi. Jadi mereka itu juga pada udah lama di sini. Siripe tok ambek benggone arek-arek gede siripe Om. Ini yellowfin tuna. Tuna ya Om? Tuna. Wih. Ini baru ikan. 80 kiloan guys. Menurut perasaan sampean ya apa? Perasaan lihat ikan besar-besar. Delongap guys. Nampaknya udara malam terasa semakin dingin. Justru menambah semangat serta penasaran bagi kami semua. Ngapain ini? Wah. Tarik umpan. Loh, tadi dong. Tantang. Ih. Pasang dulu.
Wah, sak kalau kayak dhewe iki. Coba iki. 8. Kali ini umpan milik Bondet berhasil mendapatkan sambaran. Seekor mangla, Mas Bro. Keren. Bukan ikan target. Kemudian di perahu sebelah, salah satu dari tim kami berhasil mendapatkan Rainbow Runner. Boys, Mas Bro. Mancing boys, keren bos. Sepertinya malam hampir berganti pagi. Untuk menghemat tenaga, kami semua sepakat untuk menyudahi trip mancing kali ini. Oke, cukup hari ini. Gimana ya? Memuaskan ya, menyenangkan. Bukan hal kemewahan yang membuat kami bahagia, tetapi kesederhanaan yang membuat kami tampak istimewa. Saksikan petualangan kami di episode selanjutnya hanya di JTV. Jadikan hobimu menjadi ladang rezekimu. Mancing boys.